selamat datang di Sospol Diskusi. Nah, tema podcast hari ini yaitu Olahraga kunci ampuh hilangkan stres. Nah, kita udah sama narasumber kita, yaitu ada Bapak Muhammad Yamin Saputra MPD. Nah, Bapak ini salah satu dosen di pendidikan kepelatihan olahraga, guys. Nah, kebetulan nih Pak, kalau boleh jujur, saya cukup lama lah memandangi Bapak itu sebagai sosok yang seperti apa. Juga, by the way, kalau boleh tahu juga, saya cukup ngefans juga ke Bapak, udah sekitaran 6 bulan yang lalu lah. Karena saya itu tertarik dengan gaya bicara Bapak yang cukup kalem, juga bagaimana Bapak gaya bicaranya tuh menempatkan antara di luar lingkungan atau ruangan itu sendiri dengan cukup lantang tapi cukup menarik gitu, antusias mahasiswa dalam belajar gitu. Gimana nih Kak? Jadi ya, Bapak yang ini termasuk sosok dosen yang tentunya semua anak PKU juga tahu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama kita bakal langsung ke tema kita hari ini. Oke, untuk tanya yang pertama nih Pak, saya mau tahu nih, apa benar nggak sih Pak kalau misalkan olahraga itu termasuk salah satu hal yang bisa ngilangin stres gitu Pak? Baiknya mah harusnya itu tanya dulu bapaknya baik atau tidak, sehat atau tidak. Alhamdulillah saya sehat walafiat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin ini podcast pertama ya. Ya alhamdulillah beralamin sekali. Jadi terima kasih sekali memberikan sebuah kepercayaan kepada saya untuk saya menjadi sebuah karena ini bukan materi ya. Kita kan hanya berbincang-bincang saja. Ya, dengan kata lain mungkin saya juga nanti memberikan sebuah jawaban ya atas pengetahuan yang saya miliki. Jadi mungkin kemarin juga dihubungi sama panitianya itu untuk topiknya stres ya. Ya, stres. Jadi ada sebuah paradigma bahwasanya stres itu bisa dikurangi dengan olahraga. Mungkin kan itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan memang kembali lagi ke konteksnya, bahwasanya stresnya itu bisa diakibatkan oleh apa. Kemudian juga stresnya pun, apakah olahraga bisa menciptakan stres? Bisa juga akhirnya. Jadi tergantung pada jenis olahraga apa yang bisa kita gunakan untuk mengurangi stres itu sendiri sebetulnya. Jadi menurut Bapak kalau olahraga berlebihan juga itu bisa malah meningkatkan stres ya Pak? Bisa malah meningkatkan stres, sehingga dengan kata lain seperti itu. Memang banyak ahli yang mengatakan, jadi banyak ahli mengatakan ini olahraga ini bisa mengurangi stres, ini bisa mengurangi stres. Tetapi kalau menurut pemahaman saya, bahwasanya secara olahraga untuk rekreasi itu jauh bisa mengurangi tingkat stres. Karena contoh nih, kayak sekarang lagi brand lagi booming di Indonesia itu kan running. Oh iya, betul. Nah, sampai ke artis-artis ikut running di Tokyo Marathon, kemudian di Paris dan sebagainya. Emang larinya lari beneran kenceng? Kan enggak. Mereka kan lari rekreasi. Untuk ke-enjoyan mereka. Itu betul-betul menghilangkan stres. Kita balik dengan yang lari maratonnya itu yang untuk prestasinya. Betul. Ada stres nggak di situ? Ada tingkat stresnya. Makanya kembali lagi bagaimana cara kita untuk menjadikan olahraga itu untuk mengurangi stres itu sendiri. Ya, dan kalau bisa menurut saya itu alangkah lebih baiknya itu olahraga yang kita gemari itu jauh lebih bisa mengurangi tingkat kestresan. Contoh nih, sekarang lagi booming tenis juga. Lagi booming tenis, artis-artis main tenis dan sebagainya. Kita lihat mereka ada sebuah kepuasan tersendiri ketika tenis. Contohnya servis. Servis kita masuk, servis kita kenceng, kita masuk, puas. Stres itu hilang loh. Kita itu happy seolah-olah ketika kejadian itu gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bahwasanya olahraga bisa menghilangkan stres. Jadi kembali lagi bagaimana cara kita menjadikan olahraga itu bisa menghilangkan stres atau malah menambah stres. Oke, berarti itu kembali lagi konteksnya ke olahraga yang lebih rekomen olahraga yang digemari gitu ya Pak? Lebih baiknya adalah seperti itu. Karena apa? Kalau menurut saya dengan olahraga yang digemari itu satu, tidak ada keterpaksaan dari kita. Ya, betul sekali. Kalau kita tidak terpaksa, otomatis kita akan enjoy di situ.
Contoh misalkan kayak orang seneng nge-gym. Contoh kita seneng nge-gym dengan orang yang tidak seneng nge-gym, seolah-olah dia terpaksa untuk nge-gym. Tingkat itunya pasti akan berbeda. Tingkat itunya akan berbeda. Orang yang seneng nge-gym, ketika dia mengangkat 100 kilo, woi sangat puas. Gitu dengan sangat puas. Orang yang nggak suka nge-gym, mengangkat 10 kilo aja terasa sangat berat gitu kan. Jadi ada pola-pola psikologis di situ yang memang menjadikan faktornya bahwasanya ya memang harus olahraga yang digemari lah, yang jauh menurut saya itu jauh lebih akan mengurangi tingkat stres seseorang. Walaupun secara aturan memang ketika kita berolahraga itu jelas akan menciptakan hormon-hormon yang sangat positif. Ya kan ada 3 hormon tuh di situ, ada di catatan saya di sini. Yang pertama hormon endorfin, kemudian ada hormon dopamin dan hormon serotonin. Kan 3 hormon itu positif dan hormon itu dikeluarkan ketika kita berolahraga. Gitu. Jadi memang ada yang mengatakan olahraga itu akan mengurangi stres? Ya, sangat. Karena akan menghasilkan 3 hormon tersebut. Tetapi jauh lebih pentingnya itu ketika olahraga yang digemari dan olahraga kepada olahraga rekreasi, bukan olahraga prestasi. Intinya itu sih. Berarti Pak, kalau misalkan di otak kita, kalau kita olahraga itu 3 hormon itu bekerja secara bersamaan atau gimana ya Pak? Akan tercipta. Jadi ketika kita berolahraga itu hormon itu akan ya seperti halnya apa ya, sistem imun di tubuh kita. Jadi memang ketika kita berolahraga itu hormon itu akan terjalin dengan sendirinya, Spontan. akan spontan. Nah itulah kuasa Gusti Allah lah ibaratnya ya, dengan Tuhan yang menyatakan bahwasanya ya kita kan harus sehat. Salah satu sehat itu dengan olahraga gitu. Tetapi kembali lagi tadi, kalau intensitasnya terlalu tinggi, akhirnya akan menjadi stres. Karena apa? Stresnya itu kan bukan hanya stres secara psikologis saja, tapi stres secara otot juga. Contoh nih olahraga prestasi, seseorang misalkan nih komentatornya suruh ngangkat 100 kilo, padahal kamu belum mampu untuk ngangkat 100 kilo. Stres nggak? Stres. Gitu, makanya dengan kata lain, mana yang cocok untuk bisa menurunkan tingkat stres itu sendiri. Jadi memang untuk olahraga rekreasi itu benar-benar ngaruh di orang-orang yang mungkin lebih senangnya. Itu akan jauh kalau boleh dirandomkan ya. Jadi mungkin nanti silakan lah ada semua bisa meneliti nih, bisa jadi sebuah topik juga. Ada yang misalkan satu olahraganya yang digemari dan satu orang yang tidak gemari terhadap penurunan tingkat stres, mungkin bisa jadi sebuah referensi juga dan bisa jadi sebuah bahan penelitian juga. Itu bagus tuh. Jadi judul Ji, lumayan. Tapi kenapa sih Pak sebenarnya masih banyak, padahal olahraganya tuh kreatif, tapi masih banyak aja orang yang kayak saya nggak mau olahraga deh, nggak kemotivasi gitu loh Pak buat ikut olahraga. Oke, itu memang kembali ya Gen Z ini ya, itulah kembali ke Gen Z ini kan lebih seneng gadget ya. Walaupun memang sekarang itu Mobile Legend dan sebagainya masuk juga di salah satu olahraga. Dan memang malah di PON, malah SEA Games pun ada. Malah kejuaraan dunianya pun ada. Ya, tapi kan tetap mereka pun harus tetap bugar. Kalau dengan duduk aja terus bermain handphone apakah bugar? Kan tidak. Ya, tetap kebugaran itu harus dibina. Makanya ketika mereka itu seolah-olah jadi apa disebutnya itu kayak main stres sendiri, kalah lempar aja gitu. Iya. Kan itu sebuah faktornya gitu kan. Berbeda dengan kalau dia misalkan jalan, kasih dulu, bermain lagi, itu akan jauh lebih fresh otaknya. Karena apa? Hormon yang tadi itu terbentuk dengan sendirinya sehingga dia fresh dalam bermain. Jadi harusnya ketika orang yang bermain itu pun harus bugar. Orang bugar itu berarti dia tidak stres kan. Itu sih. Jadi memang kembali lagi ke motivasi si orangnya itu, khusus Gen Z itu memang terhadap olahraga itu berkurang. Tetapi menurut saya dengan sekarang mungkin ini hikmah dari COVID juga ya. Karena mungkin setelah COVID itu kan ketika COVID itu sepeda laku. Iya. Running itu
olahraga running itu sangat laku sekali ketika COVID dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Itu memang harus kita syukuri juga bahwasanya ternyata olahraga itu sekarang sangat digemari. Walaupun olahraganya hanya sebatas gitu, datang ke lapangan, jalan 3 keliling, jajan ya nggak masalah. Tapi yang penting ada niatan seseorang itu untuk mau berolahraga itu sudah sangat. Oke nih teman-teman, karena kalian udah tahu mungkin ya, kembali lagi ke Gen Z Ya, dari awal gitu ya mungkin Pak. sekarang Ya, yang jarang berolahraga. Tapi ada nggak Pak tips dari Bapak gitu buat mengajak nih? Apakah harus dengan fakta kah? Atau harus dengan teori kah? Itu bagaimana? Menurut saya jadi gini, memang Gen Z ini sesuatu itu harus logik ya. Jadi harus dipahami dulu Betul. kemanfaatannya kan sering bertanya kan seperti itu ya. Ya, betul. Jadi kalau nggak seolah-olah nggak mention dengan dirinya itu ngapain sih buat apa gitu kan? Capek-capek gitu. Ya buat apa sih capek-capek? Memang itu yang harus pemahamannya itu memang harus real ya, harus real. Jadi seseorang itu harus diberikan sebuah pemahamannya itu harus betul-betul dalam. Jadi dengan kata lain, apalagi sekarang kan sangat mudah sebetulnya kalau mencari sebuah fakta-fakta untuk apa? Untuk seseorang berolahraga itu baik dan sebagainya kan gampang. Google udah ketahuan faktanya sebagai apa. Tinggal sekarang itu yang penting satu sebetulnya, adanya respon. Jadi respon itu apa? Seseorang misalkan membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu positif, makanya salah satunya Gen Z itu banyak sekarang yang ikut lomba maraton. iya Pak. Sangat banyaklah event maraton, akhirnya apa? Seorang akan ikut dengan sendirinya. Jadi buatlah sesuatu kegiatan olahraga yang sangat menarik. Itu kuncinya sebetulnya mah. Ketika itu terjadi, saya kira sangat ramai. Contoh nih kemarin Pocari Sweat aja kegiatan yang lari itu berapa ribu orang terlibat di situ. Dan mayoritas Gen Z juga terlibat di situ. Jadi memang harus ada sebuah event-event olahraga yang massal, yang menarik. Dan tidak ada unsur paksaan di situ. Nah, ya Itu yang sangat penting. Tidak ada unsur paksaan. Seseorang daftar misalkan 300.000, dia dapat t-shirt, dia ketika finish dapat medali gitu kan. Cukup dengan itu aja dia sudah sangat bangga. Apa dengan foto lah, sebuah selfie saya udah lari dan sebagainya. Kan itu poin plusnya lah hal-hal tersebut. Tapi kan sedikitnya itu, ya itu kan salah satu rangsangan untuk seorang mau butuh terhadap olahraga. Gitu. Apalagi kan sekarang, mohon maaf, diabetes itu tidak mengenal usia loh untuk sekarang. Anak kecil aja bisa loh dapat diabetes. Ya salah satunya mungkin dengan itu kan dijejali sebuah pemahaman itu akhirnya ya paham, saya butuh untuk olahraga. Mungkin karena gadget juga banyak yang FOMO pengen eksis di sosial media Ya, apa ya. Jadi semua olahraga diikutin tapi sebenarnya nggak benar-benar olahraga gitu loh Pak. Kayak pengen ikut-ikutan aja, join tren aja gitu ya Kak. Tapi ya itu kalau boleh saya katakan ya itu bagus. Itu bagus. Ada sisi positifnya. Jadi dengan dia misalkan contoh hanya untuk update status aja, tapi kan tetap dia akan melakukan olahraganya. Gak mungkin dia hanya foto aja nggak ikut olahraganya. Kan itu kita anggap itu step by stepnya aja. Bahwasanya oh iya dia ikut olahraga. Ternyata dia enjoy untuk di situ akhirnya. Jadi nyaman. Jadi ikut di situ kan. FOMO itu monggo lah itu ya silakan untuk update status dan sebagainya mangga itu mungkin merupakan apakah itu positif atau tidak kan tergantung kitanya. Tetapi sedikitnya ketika dia melakukan dengan foto dia berolahraga dan sebagainya, menurut saya sendiri yaitu berarti kita udah menyatakan bahwasanya dia butuh olahraga. Dengan dia menyatakan dia butuh olahraga, dengan kata lain dia diharapkan mudah-mudahan ketika dia butuh olahraga, dia tahu manfaatnya olahraga, akhirnya olahraganya secara berkelanjutan. Mudah-mudahan kan itu yang diharapkan. Iya kayak jadinya malah jadi seperti sendiri. Tapi mungkin Pak beberapa dari anak gadget zaman sekarang, ada yang mungkin FOMO jadinya bagus, tapi ada juga mungkin yang jadinya kayak keserang psikis gitu loh Pak, jadinya stres mental gitu ya. Iya, karena mental sama kayak tugas kuliah. Sangat bisa sekali. Kan tadi kita bahas bahwasanya di olahraga itu bisa menciptakan 3 hormon yang sangat positif itu sendiri. Yang mana ya saya katakan tadi nih, seperti contoh nih, kalau kita kita ngerjain tugas, duduk misalkan 1 jam, ngerjain aja terus tugas, bosan nggak? Jenuh pasti. Jenuh nggak? Ketika jenuh bisa mikir nggak? Enggak. Makanya kan banyak yang mengatakan bahwasanya ada jam-jam olahraga sekarang dong, yang berapa menit dia itu harus
Menyatakan tetet bunyi, kita harus berdiri. Fungsinya untuk apa? Kita harus bergerak. Bergerak itu apa? Olahraga bukan? Bisa dikatakan olahraga ketika dia bergerak. Bergerak berapa menit misalkan. Atau misalkan apa stretching dan sebagainya. Atau mungkin push up dulu. Nggak jadi masalah. Monggo-monggo aja. Dia bisa. Setelah itu keras lagi nggak? Pasti ya. Bisa lagi nggak gitu mengerjakan. Jadi terkadang jauh lebih press. Malah dan akhirnya jauh lebih efektif gitu daripada orang yang 3 jam terus seperti ini. Malah akhirnya nggak nyambung nanti di tugasnya dengan yang setengah jam atau 1 jam, dia happy dulu 15 menit, apa dulu beraktivitas, balik lagi melakukan hal lagi, itu akan jauh lebih efektif menurut saya. Oke, kita balik lagi gitu ya ke Gen Z itu sendiri dan juga stres, kita balik lagi. Ada mungkin beberapa faktor yang stres itu bisa muncul yang saya ketahui. Yang pertama itu teman-teman perlu ketahui, stres itu muncul karena chemical. Yang pertama itu yang isinya ada toxicity, terus juga heavy metal ataupun polutan, ataupun dengan kejadian kemarin lah kita COVID gitu, pasti ada stres itu sendiri muncul. Terus yang kedua ada mechanical nih Pak, ataupun dari kondisi fisik kita nih. Dan yang terakhir mungkin ada di emosional, sisi emosionalnya kita, mungkin dari sisi apa ya Pak, mechanical kita ataupun kondisi gerak tubuh gitu. Mungkin seseorang yang jarang akan menggerakkan tubuhnya sendiri pasti akan terjadinya obesitas atau penumpukan lemak mungkin ya. Terus juga inflamasi, bisa juga menghasilkan inflamasi brain ke sana ke depannya. Untuk beberapa peneliti mungkin yang pernah saya baca bahwasanya obesitas itu bisa meningkatkan stres atau depresi. Betul. Gimana itu tanggapannya? Jadi mungkin gini, kalau tadi kan bisa sebetulnya stres itu bisa diciptakan beberapa faktor, tapi kalau menurut saya itu hanya bisa dikategorikan 2, satu stres secara mental dan stres secara fisik sebetulnya. Stres secara fisik itu apa? Ya tadi contohnya misalkan kita berolahraga terlalu berlebihan, itu bisa jadi stres secara fisikal. Kemudian stres yang kedua secara mental. Stres secara mental itu bisa dikategorikan bahwasanya ya tadi tugas terlalu banyak, beban dan sebagainya sehingga kita stres secara mental. Dan tadi ada juga stres yang apa disebutnya itu karena penyakit dan sebagainya, yaitu hal-hal lain. Tapi kalau kita di olahraga lah khususnya gini, itu kan 2 ini yang sering sangat bersinggungan sebetulnya. Dan yang mana 2 ini itu ya harus kita optimalkan secara baik, dan kita harus paham secara baik bagaimana cara kita menanggulanginya. Lalu kita kembali bahwasanya orang karena kurang gerak akhirnya terjadilah obesitas. Kan itu pernyataannya. Sebetulnya kan obesitas itu juga terjadi ya menurut pemahaman saya itu obesitas itu kan terjadi karena satu kurangnya gerak, yang kedua terlalu banyak konsumsi makanan, yang ketiga adalah karena apa? Jarangnya aktivitas fisik ya. Sebetulnya kan itu. Sehingga si apa disebutnya itu bensin yang sudah full ini nih di dalam tubuh gak kebuang, sehingga terjadilah obesitas atau kelebihan berat badan di situ. Yang mana ketika obesitas itu terus dikubur, maka bisa jadi terjadinya diabetes, jantung, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi gara-gara obesitas itu sendiri. Dan memang hal tadi, pola hidup itu yang harus kita pahami bersama, harus diperbaiki bersama. Apalagi makanan sekarang itu makanan yang tidak bisa terkontrol. Ya betul sekali, banyak junk food ya Pak yang kayak junk food, kemudian malah itu tadi saya katakan bahwasanya ada anak kecil bisa terkena diabetes gitu, atau obesitas ketika masih kecil gitu kan. Berarti otomatis apa? Konsumsi makanannya yang sangat tidak, agak kurang gitu ya, agak kurang. Malah mohon maaf, di susu aja kan sekarang banyak yang memperdebatkan loh. Ya kan? Susu kemasan itu banyak ada yang memperdebatkan. Ada yang bilang susu itu bagus, ada yang bilang enggak, susu ini bukan susu, ini gula. Kan banyak sekali. Memang itu yang harus kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang olahraga yang harus paham, harus bisa memilih dan memilah apa yang kita konsumsi. Intinya itu. Jadi memang kita juga sebagai yang memakan itu emang harus ngatur juga untuk kebutuhan. Nah, untuk mungkin sebagai penutup perdebatan nih buat Gen Z sendiri nih, ada pesan dan yang harus disampaikan nggak menurut Bapak?
Menurut saya yang pertama nih, bahwasanya nggak rugi kita berolahraga. Jadi olahraga itu tidak pernah ada ruginya. Malah olahraga itu akan menciptakan kita itu akan jauh lebih kreatif. Kita itu ketika kita bugar, ketika kita sehat Secara mental maupun fisik. secara mental dan fisiknya, maka apa? Kita akan jauh lebih kreatif. Apapun yang akan kita lakukan, insya Allah akan kita bisa lakukan. Intinya itu. Oke, tuh ya teman-teman Gen Z nih apalagi ya dengerin tuh tadi kata Bapak Yamin kalau misalkan kalian tuh harus jaga fisik, jaga mental supaya nanti kaliannya lebih kreatif. Jadi itu juga ucapan terima kasih dari kita sebagai host. Ya. Bapak terima kasih sudah mau hadir. Ya, terima kasih. Siap. Pak. Kita juga punya plakat yang bakal diberikan buat Bapak Yamin. Terima kasih ya Bapak. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan puasa diterima ya. Ya, amin. Terima kasih sudah mau hadir di podcast kali ini. Udah tutup aja. Oke, baik terima kasih. Nah, sampai ketemu di sosial diskusi berikutnya. Bye bye. Bye-bye.